Perkataan Nabi Isa dalam Al-Quran meyakinkanku untuk masuk Islam. Aku dibesarkan di rumah yang umumnya non-religius, tipikal di rumah Amerika bagian barat tengah. Aku menjadi seorang Kristen Injil yang sangat taat ketika berusia 15 tahun. Itu membuat keluargaku kecewa. Semua orang menyebutku pemukul Alkitab karena aku selalu menasihati orang untuk berperilaku dengan cara yang sesuai dengan Alkitab. Ini tentu saja membuatku jadi kurang populer di sekolah menengah. Pada saat masuk perguruan tinggi, aku telah menemukan panggilanku misi. Aku ingin berkeliling dunia untuk Yesus, menunjukkan kepada orang-orang kasih-Nya dengan membantu mereka dalam hal-hal praktis dalam hidup. Di sekolah Alkitab, aku belajar bagaimana Alkitab disusun dan diubah selama ribuan tahun dan apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan. Banyak dari ajaran ini menggangguku. Yang utama diantaranya adalah konsep dosa asal atau kepercayaan bahwa dosa Adam dan Hawa dan kisah Alkitab menyalahkan Hawa. Semua orang dilahirkan dengan sifat berdosa, cenderung kepada dosa dan dihukum api neraka sampai dan kecuali mereka memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan menyembah Dia. Terlepas dari keraguan batinku, pada musim panas 2007 yang lalu, aku memulai perjalanan minoritasku ke India. Itu adalah pengalaman yang ternyata mengubahku selamanya. Aku bertemu orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan dipaksa untuk menghadapi keraguan dan pertanyaan secara langsung untuk pertama kalinya dalam hidupku. Pada saat meninggalkan India, aku telah kehilangan semua imanku. Menikah dengan orang asing dan keluar dari sekolah Alkitab. Aku memiliki dua kata untuk Tuhan, lihat ya. Selama 2 tahun aku mengabaikan Tuhan dan mencari pemenuhan di tempat lain. Dan kemudian pada tahun 2009, tepatnya bulan Januari, kaki kiriku patah karena kecelakaan dan terpaksa berbaring di tempat tidur. Pada dasarnya selama 6 bulan. Izinkan aku memberitahu ini. Kecelakaan itu adalah kegembiraan terbesar bagiku saat sekarang. Dan setiap kali aku berjalan ke suatu tempat dan rasa sakit di kakiku tak tertahankan. Bertahun-tahun kemudian aku bersyukur kepada Tuhan karena itu adalah bulan-bulan yang memaksaku untuk merenungkan. Artinya kehidupan dan peranku di dalamnya yang akhirnya membawaku ke Islam. Belakangan tahun itu aku belajar berjalan lagi dan pindah ke Chicago. Aku menemukan diri pekerjaan impian dan apartemen yang bagus. Tetapi di satu hari yang aneh, aku kehilangan pekerjaan dan apartemen itu. Aku tidak punya tempat tujuan. Tidak ada tempat untuk berpaling. Aku tunawisma dengan putraku yang masih kecil. Tinggal di motel. Namun alih-alih fokus mencari pekerjaan, aku menghabiskan hari-hariku sementara bayiku tidur. Aku menonton video demi video di YouTube tentang orang-orang yang telah memilih untuk memeluk Islam. Banyak yang menentang kekerasan. Akhirnya setelah berminggu-minggu aku memutuskan untuk menelpon masjid setempat untuk aku berbicara dengan seseorang yang telah memeluk Islam. Aku menerima telepon pada malam yang sama dari seseorang wanita Puerto Rico, Italia yang masuk Islam. Kami mengatur untuk bertemu di rumahnya pada hari berikutnya. Dia sangat baik dan ramah dan tampak seperti orang Amerika normal bagiku. Dia bertanya tentang pengalaman kerjaku dan ketika aku mengatakan kepadanya bahwa aku adalah seorang guru ESL yang berpengalaman. Dia langsung menawarkan kesempatan bagiku dan menelpon tempat kerjanya yang lama. Sebuah sekolah Islam kecil di tengah dekat Chicago. Dia tahu mereka membutuhkan guru bahasa Inggris saat itu dan mengatur wawancara untuk hari berikutnya. Selama hidup aku tidak akan pernah melupakan perasaan kepala sekolah di sekolah itu. Seperti wanita yang bermartabat, dihormati dan terhormat yang pantas mendapatkan kebaikan dan perkataan yang jujur. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia yakin aku memenuhi syarat untuk pekerjaan itu dan mempekerjakanku berdasarkan penilaian. Itu saja. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia tidak tertarik mempekerjakanku untuk mengubahku dan bahwa pekerjaanku sama sekali tidak tergantung pada penerimaanku terhadap Islam. Karena itu adalah sekolah berasrama dan ada kamar bagi siswa untuk tinggal, kamar bergaya asrama dan aku serta bayiku dipersilakan untuk menginap di kamar itu. Hanya dalam beberapa hari, bulan paling suci dalam setahun bagi umat muslim dimulai, Ramadan. Para siswa seusiaku dan sedang pelajari Islam secara mendalam, jadi bukan siswa sekolah menengah tempatku kerja, pindah ke asrama
Dan aku mendapati diriku dikelilingi oleh wanita yang memahami tempat mereka dalam keyakinan dan komunitas mereka yang kaya dan beragam. Aku membaca buku, apapun yang kutemukan di perpustakaan, dan akhirnya memutuskan untuk membaca arti Al-Quran dalam bahasa Inggris. Aku sampai di tengah surat yang disebut Al-Ma'idah, meja yang ditata dengan makanan mengacu pada pertemuan terakhir Yesus dan murid-muridnya. Dalam ayat itu Tuhan berkata tentang Yesus, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 tahun selain Allah." Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Mengatakannya yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu." Surat Al-Ma'idah ayat 16-117. Dan pada hari itulah aku tahu dengan pasti bahwa Islam adalah kebenaran. Aku menjadi muslim pada 28 Agustus 2009 pada 7 Ramadan di tahun Hijriah 1430. Dan saat itulah perjuangan yang sebenarnya dimulai, jihad internalku untuk memegang teguh keimananku di hadapan suatu budaya orang-orang yang dulu dan sedang diperintahkan terasa takut dan paranoid dan akan selamanya menjadi orang asing di antara bangsaku sendiri.